Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Di video kali ini gue bakal lanjutin ringkasan volume 6 seri Gensoki part 2. Dan kalian bisa lihat part satunya lewat link yang ada di deskripsi. Cerita selingan, di balik keberangkatan. 4 hari setelah dipaksa tinggal akibat insiden penculikan Celia, akhirnya Liselot bisa pulang ke Amande. Walau begitu, Liselot tetap saja merasa sebal karena dirinya harus mengerjakan banyak hal tertunda yang ada di Amande. Liselot terus saja mengeluhkan hal tersebut sembari memasang wajah cemberut kepada Arya yang merupakan maid kepercayaannya. Tidak lama datang Chloe yang merupakan maid baru Liselot yang baru saja selesai menjalani pelatihan. Chloe melaporkan bahwa kapal sudah siap berangkat dan Liselot pun berkata dirinya pun sudah siap. Beberapa menit kemudian, kapal udara Liselot pun berangkat dari pelabuhan Beltram. Di sisi lain, Res yang dari tadi mengamati kapal tersebut berkata bahwa dirinya harus pergi juga. Kapal tersebut terbang dengan mengepakkan sayap yang berada di samping badan kapal. Begitu berada di udara, kapal tersebut biasanya terbang secara konstan di kecepatan 50 knot atau sekitar 90 km per jam. Chapter 5. Menyusup Rodania. Begitu sampai di Rodania, trio pun mendirikan rumah batunya agar Celia dan Aisyah bisa bersembunyi sementara dirinya mencari informasi. Sebagai informasi, Rodania sendiri merupakan wilayah yang berbatasan dengan Galak dan Proxia sekaligus. Walau begitu, kini Rodania terasingkan dari Beltram karena menjadi basis dari praksi Huguenot yang merupakan pemberontak. Karena itu, kini wilayah Rodania bisa dibilang dikuasai oleh dua orang bejat yang merupakan ayah dari Stewart dan juga Alphonse. Trio gagal mendapatkan nama pahlawan selama siang, sehingga dirinya memutuskan untuk menyusup nanti malam. Begitu malam tiba, trio pun pergi menuju kediaman keluarga Rodania bersama Aisyah. Seperti biasa, Rio dan Aisyah turun di atap dan kemudian Aisyah mencari keberadaan Hiro dengan mode rohnya. Beberapa waktu kemudian, Aisyah berkata bahwa dirinya tidak menemukan keberadaan Hiro. Karena penasaran, trio pun mencoba masuk untuk mencari tahu nama Hiro tersebut. Selama pencarian tersebut, trio mendapat informasi bahwa Hiro sedang pergi ke suatu tempat. Ketika bertemu dua penjaga, trio menggunakan spirit art ilusi dan berhasil mendapatkan nama Hiro di sana, yaitu Sakata Hiroaki. Cerita selingan, Michan. Pada suatu hari di desa Ras Spirit, kini Miharu dan Aki sedang mempelajari spirit art dari Orpia. Umumnya, Ras Spirit membutuhkan waktu setengah tahun untuk menggunakan spirit art paling dasar. Sedangkan manusia biasanya membutuhkan waktu 1,5 sampai 2 tahun untuk mencapai hal yang sama dengan Ras Spirit. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi Miharu. Setelah 2 bulan berlatih, akhirnya Miharu berhasil menggunakan spirit art pertamanya. Sedangkan Aki kini baru mencapai level di mana dirinya bisa mengaktifkan spirit art. Sebagai informasi, level tersebut membutuhkan kemampuan untuk mendeteksi dan memvisualisasikan odo serta mendeteksi mana. Ketika berkata bahwa perkembangan Miharu dan Aki adalah kasus langka, Aki sempat bertanya berapa lama Rio berlatih hingga dapat menggunakan spirit art. Orpia pun menjawab bahwa Rio adalah kasus spesial, jadi Rio sama sekali tidak bisa dibanding-bandingkan. Selain berlatih spirit art, Miharu juga menjadi guru di kelas memasak dan kerajinan di desa. Berkat hal tersebut, Miharu pun semakin dicintai oleh para penduduk di sana. Ketika sedang berkumpul saat memakan hasil dari kelas memasak, Aki sempat bertanya mengenai pertemuan pertama trio spirit dengan Rio. Trio Spirit dengan Latifa pun menceritakan semua hal yang terjadi secara berurutan. Hingga ketika Alma dan Orpia menjemput Rio di penjara, mereka berkata bahwa waktu itu Rio tidak bisa bangun, walau sudah diguncang-guncang. Rio sempat menggumamkan sesuatu ketika masih pingsan. Ketika terbangun, awalnya Rio terlihat linglung. Ketika Rio melihat Orpia dan Alma, wajahnya langsung menampilkan ekspresi kecewa dan juga sedih. Bahkan menurut Orpia, Rio terlihat sedikit menangis pada waktu itu. Ketika Latifa bertanya mengenai apa yang digumamkan oleh Rio, Orpia menjawab bahwa Rio berkata Yato Aeta dan juga Michan, yang mana dapat diartikan sebagai akhirnya aku bertemu denganmu, Michan. Yang jelas, pada waktu itu Miharu kaget bukan main, karena bagaimanapun juga Michan adalah nama panggilannya yang sering digunakan oleh Haruto. Di sisi lain,
Ketika Miharu sedang kebingungan, Aki malah menampilkan ekspresi yang sangat pahit. Latifah sempat penasaran mengenai pandangan Aki dan Miharu pada saat ini. Namun ketika Latifah bertanya mengenai maksud dari gumaman Ryo kepada Miharu, Miharu malah menghindar pertanyaan tersebut. Chapter 6. Bertemu. Sementara itu di tempat yang berbeda, kini kapal udara milik Liselot telah mencapai perbatasan Beltram dan juga Galang. Ketika Liselot sedang berdiskusi mengenai rencana dan juga pekerjaannya, tiba-tiba saja kapal udara Liselot terguncang. Liselot pun mendapat laporan bahwa ada naga hitam yang muncul. Walau naga tersebut berada dalam jarak yang cukup jauh, namun mereka memilih untuk mendarat di kota terdekat. Begitu mendarat, Liselot menyadari bahwa ada kapal milik Duke Hujunot di danau tersebut. Waktu itu diketahui bahwa Duke Hujunot, Flora, dan Hiroaki sedang mengunjungi gubernur wilayah tersebut, yaitu Baronet Bohsa. Dan Liselot akhirnya memutuskan untuk bertemu mereka. Ketika mereka semua berkumpul, ternyata kapal milik Duke Hujunot pun mendarat karena alasan yang sama dengan Liselot. Selama diskusi tersebut, mereka menyebut naga tersebut sebagai Demi Dragon. Demi Dragon sendiri masih satu keluarga dengan naga, hanya saja lebih lemah. Walau begitu, manusia tetap bukan tandingan Demi Dragon. Liselot menduga bahwa Demi Dragon tersebut berjenis Wyvern, namun Wyvern tersebut berwarna hitam, sedangkan biasanya berwarna hijau. Setelah selesai, akhirnya diputuskan bahwa Baronet Bohsa akan bersiap untuk mengevakuasi seluruh kota, dan Liselot pun memutuskan untuk pulang lewat darat. Mendengar hal tersebut, Hiroaki terus berusaha ikut campur keputusan Liselot, hingga akhirnya dengan arogan Hiroaki berkata bahwa dirinya akan menemani Liselot dengan embel-embel hero-nya. Liselot sebisa mungkin menolak karena dirinya tidak ingin ada hero kerajaan lain yang mati di kerajaannya. Namun dengan keras kepala, Hiroaki menolak dan berkata bahwa dirinya tidak ingin meninggalkan para gadis dalam bahaya. Melihat Hiroaki yang keras kepala, Duke Hujunot sampai-sampai memohon kepada Liselot untuk mengizinkan Hiroaki ikut. Dengan segala tekanan tersebut, akhirnya Liselot pun mengalah dan mengizinkan Hiroaki ikut. Mendengar hal tersebut, Hiroaki pun mengeluarkan senjata sucinya yang bernama Yamata no Orochi. Yamata no Orochi sendiri adalah sebuah legenda Jepang yang merupakan makhluk yang memiliki 8 kepala naga. Lalu pada malam harinya, Liselot pun mengeluhkan mengenai kelakuan Hiroaki yang membuatnya semakin sakit kepala. Namun Arya menghibur Liselot dan berkata bahwa setidaknya mereka akan didampingi oleh prajurit pribadi milik Duke Hujunot, sehingga mereka tidak usah khawatir akan diserang oleh bandit. Keesokan harinya, Liselot berangkat dengan 8 met tempurnya, ditambah dengan Duke Hujunot, Hiroaki, Flora, Roana, dan 26 prajurit di bawah Hujunot. Ke-26 prajurit tersebut termasuk anak pertama Duke Hujunot, yaitu Stewart, dan juga anak kedua Marquess Rodan, yaitu Alphonse. Sebelum perjalanan, pemimpin dari prajurit tersebut menyadari identitas asli Arya. Arya sendiri awalnya adalah seorang bangsawan di Beltram, namun karena keruntuhan keluarganya, Arya harus bekerja di kastil Beltram sebagai maid. Di LN-nya sendiri, Arya jadi maid yang ngerawat Ryo setelah Ryo disiksa oleh si Charles. Selain itu diketahui bahwa setelahnya, Arya keluar dari kastil dan bekerja sebagai petualang sebelum direkrut oleh Liselot. Arya sendiri adalah contoh lain dari kesalahan Beltram yang sering membuang orang berbakat selain Ryo. Beberapa waktu kemudian, rombongan Liselot dan Duke Hujunot pun pergi menuju Amande. Waktu itu Liselot berada dalam satu kereta dengan Flora, Roana, dan juga Hiroaki. Selama perjalanan tersebut, Hiroaki terus mengoceh banyak hal termasuk masa lalu dan keinginannya untuk melindungi Liselot sebagai hero. Walau begitu, Hiroaki mengaku bahwa dirinya sama sekali belum pernah membunuh satupun monster, sehingga bisa dibilang bahwa Hiroaki sangat minim pengalaman. Di sisi lain, Trace yang kini sedang terbang di langit kembali memikirkan rencananya. Awalnya, Trace hanya ingin menculik Liselot saja, namun dengan kehadiran Flora, Trace pun akhirnya memutuskan untuk menculik mereka berdua sekaligus. Chapter 7. Penyergapan. Masih di perjalanan, kini Hiroaki masih saja mengoceh. Hiroaki sempat bercerita mengenai pandangannya terhadap karakter utama pada novel isekai yang sering dibacanya. Hiroaki selalu menempatkan posisinya pada posisi yang berbanding terbalik dengan si MC, sehingga Hiroaki bisa memikirkan apa yang berada di pikiran ataupun tindakan yang akan dilakukan oleh si MC.
Namun, di tengah pembicaraan tersebut, tiba-tiba para prajurit berteriak akibat serangan monster. Di sudut pandang lain, tepat sebelum monster menyerang, para Matt Liselot yaitu Arya, Natalie, Cosette, dan juga Chloe sedang berbincang-bincang. Selama perbincangan tersebut, Arya terus mengeluh mengenai kondisi hutan yang terlalu tenang. Sebenarnya hal tersebut cukup masuk akal apabila dihubungkan dengan keberadaan Wyvern. Namun, mengingat laporan bahwa jumlah monster terus menurun semenjak 2 bulan lalu, sekaligus fakta bahwa banyak petualang yang hilang di hutan, membuat Arya tidak bisa berhenti khawatir. Tidak lama, kekhawatiran Arya pun terjadi. Tiba-tiba monster dalam jumlah banyak mengepung konvoi dari berbagai sisi. Namun anehnya, para monster tersebut seakan menyerang dengan terorganisir, bahkan melempar konvoi dengan batu. Pada waktu itu, Arya memerintahkan para kesatria untuk melindungi konvoi selama dirinya dan Matt lain membantai para monster. Selama pertempuran tersebut, Arya menggunakan beberapa sihir serang serta bergerak dengan cepat berkat pedang ajaib miliknya. Selama pertempuran, Arya terus memotong kepala monster dengan sangat cepat. Arya sendiri dikenal sebagai Reaper Princess atau yang bisa diartikan sebagai putri pemotong. Sementara di sisi lain, para Matt lain sama-sama menyerang monster yang mendekat. Di tengah pertempuran yang sengit tersebut, Thresh masih saja memantau dari kejauhan. Thresh cukup kecewa ketika mengetahui bahwa semua Matt Liselot dapat membantai banyak monsternya dengan cepat. Di sisi lain, Thresh perlu mengkonfirmasi apakah hero berada di kereta yang sama dengan Flora dan Liselot. Karena bagaimanapun juga, Thresh tidak ingin terluka pada misi tersebut. Di sisi lain, kini Liselot dan yang lainnya sedang berlindung di dalam kereta. Waktu itu, Hiroaki terlihat panik bukan main. Bahkan, kini dirinya sedang duduk di lantai sembari memeluk lututnya sendiri. Yang jelas pada waktu itu, Hiroaki benar-benar melupakan sikap kerennya sembari menghina para prajurit. Aku tidak mempercayai orang yang bahkan tidak aku kenal. Siapapun yang melakukan ini adalah seorang idiot. Siapa yang akan bertanggung jawab atas hal ini? Selama beberapa waktu, mereka terus berlindung hingga akhirnya ada satu batu besar yang menghantam kereta. Karena panik, Hiroaki pun pergi dari kereta dengan cepat. Di sisi lain, Liselot pun memilih untuk mencari tahu keadaan sembari melindungi Flora. Chapter 8. Dilema. Begitu Liselot keluar dari kereta, dirinya melihat bahwa pertempuran berjalan cukup kacau. Liselot melihat Hiroaki yang sedang berjongkok di samping kereta sembari dilindungi oleh Rohana. Waktu itu Hiroaki terus menyalahkan para prajurit hanya karena pertempuran masih saja belum selesai. Di sisi lain, Liselot pun pergi untuk mengobati orang yang terluka. Tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul 3 revenant hitam dan juga 9 revenant abu. Bukan hanya itu, tiba-tiba 5 Minotaur muncul dan bergabung dalam pertempuran tersebut. Sehingga kondisi medan pertempuran pun semakin kacau. Karena masih trauma akibat kejadian di akademi dulu, Flora dan Rohana pun hanya bisa diam ketakutan ketika melihat Minotaur. Tidak jauh berbeda, Hiroaki tampaknya sudah pasrah sembari bergumam, ini sudah berakhir. Di sisi lain, Liselot yang sedang menyembuhkan prajurit pun menjadi sasaran Minotaur. Namun untungnya pada waktu itu Liselot sempat diselamatkan oleh Chloe. Namun belum berhenti sampai di sana, Minotaur tersebut tetap mentarget Liselot dan Chloe. Dalam kondisi putus asa, tiba-tiba saja muncul sebuah kilatan hitam yang memotong tangan Minotaur tersebut. Kilatan hitam tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Ryo. Setelah memotong tangannya, Ryo pun mengambil pedang raksasa dan melemparkannya hingga menembus tubuh Minotaur tersebut. Cerita selingan. Sementara itu, pahlawan dan dalang. Tidak lama sebelum kemunculan Revenant dan juga Minotaur, waktu itu Ryo, Celia, dan juga Aisia sedang terbang menuju ke Amande. Ketika Aisia menyadari ada pertempuran, Ryo pun memutuskan untuk memantau pertempuran tersebut. Ketika sedang memantau, tiba-tiba Celia berkata bahwa dirinya melihat temannya, yaitu Arya. Tidak lama kemudian ketika Revenant dan Minotaur muncul, Celia pun tampak sangat khawatir terhadap Arya. Dan karena alasan tersebut, akhirnya Ryo memutuskan untuk masuk ke dalam pertempuran. Selain itu, Aisia sempat merasakan keberadaan Thresh yang kini sedang bersembunyi. Dan hal tersebut sukses membuat Thresh berkeringat dingin. Chapter 9. Sebuah kisah pahlawan. Begitu Ryo masuk ke dalam pertempuran dan membunuh satu Minotaur, tiba-tiba satu Minotaur lainnya menyerang Ryo dengan pedang raksasanya. Namun begitu melihat Ryo berhasil menahan pedang raksasa,
Minotaur tersebut langsung panik. Minotaur tersebut terus menyerang Ryo dengan membabi buta. Tepat ketika Ryo akan menebas leher Minotaur tersebut, tiba-tiba 3 Revenant hitam dan abu menyerang Ryo dari 2 arah. Dan dengan cepat, Ryo pun memenggal kepala-kepala Revenant tersebut. Karena belum berhasil membunuh Minotaur sebelumnya, Ryo pun kembali bertarung hingga berhasil memenggal Minotaur tersebut. Di sisi lain, Liselot dan para pembantunya kini sedang menyembuhkan orang terluka. Arya sedang melawan para Revenant dan Hiroaki masih meringkuk. Tidak lama kemudian, 1 Minotaur yang tersisa pun menyerang Ryo dan dengan cepat berhasil dikalahkan. Kekalahan Minotaur tersebut menjadi tanda akhir pertempuran dan juga kemenangan. Momen tersebut nantinya akan menjadi kisah mengenai kelahiran seorang pahlawan baru. Setelahnya, Liselot, Flora, Hyunot, dan Arya pun mendatangi Ryo. Pada waktu itu, Ryo memperkenalkan dirinya sebagai Haruto kepada Liselot. Pada perkenalan tersebut, mata Flora terus terpaku kepada Ryo walau dirinya tidak mengenalnya. Penutupan. Sementara itu, dari kejauhan Res kembali kecewa akibat rencananya yang hancur dengan cepat akibat Ryo. Pada waktu itu Res bertanya-tanya mengenai asal-muasal Ryo. Res menaruh curiga bahwa Ryo adalah kartu andalan Liselot atau Hyunot. Karena kehilangan banyak kemampuan tempurnya, yaitu para monster, akhirnya Res memutuskan untuk meminta bantuan kepada Lucius untuk rencana selanjutnya. Itulah akhir dari volume 6 Twilight Overture, dan di volume selanjutnya akan terjadi banyak reuni dengan orang-orang yang berhubungan dengan Ryo, mulai dari Flora, Liselot, hingga pertarungan pertamanya dengan Lucius. Jadi jangan lupa untuk terus ikutin cerita seri Gensoki. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!